بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Tentunya sekian banyak curahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita, yang seharusnya mengingatkan untuk kita terus bersyukur kepada Allah, senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terbagi tentunya ni'matud din, nikmat agama yang tentunya wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sungguh kita semuanya tidak akan mampu, bahkan tidak akan mungkin berjalan di atas kebenaran, di atas petunjuk, laula an hadana Allah, jikalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan bimbingan kepada kita, tidak memberikan petunjuk kepada kita. Ni'matus sunnah merupakan sesuatu yang harus senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau Allah menjadikan tambahan curahan nikmatnya terhadap orang-orang yang bersyukur dari nikmat dunia, maka ingatlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan tambahan nikmat yang paling agung, yaitu nikmatus sunnah. La in syakartum la azidannakum. Demikian Allah ingatkan kepada kita semuanya. Jikalau kita bersyukur kepada Allah, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
di antara sesuatu atau di antara perkara yang harus kita perhatikan, sehingga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, senantiasa mengingat curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan kita mengingat bagaimana ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengingat ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menjauh, enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Ahadits, merupakan peringatan, merupakan ibrah untuk umat ini. Kita mengingat balasan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang enggan untuk bersyukur kepada Allah, bahkan menjauh dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal'iyadu billah. Kita telah mengingat apa yang Allah timpakan, apa yang Allah turunkan kepada umatnya Nabi Nuh. Kita mengingat apa yang telah ditimpakan kepada umatnya Nabi Saleh, Nabi Hud, dan para anbiya yang kesemuanya berujung kepada turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemuanya tentunya diakibatkan daripada dosa yang mereka lakukan. Wa kullan akhadnahum bi dzambihim. Kesemuanya mendapatkan balasan dari Allah karena dosa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hukuman, tidak akan menurunkan azab kecuali kepada mereka yang memang telah menantang Allah, lari dari Allah, kemudian menyelimuti kehidupannya dengan keingkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, akhwati fillah, apa yang kita rasakan, apa yang telah kita dengarkan, atau apa yang antum lihat dari silih berganti berbagai bentuk bencana yang ada di bagian atau di negara kita atau di negara-negara lain, merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada negeri kita, pada dekade terakhir ini tentunya, mudahnya kita mulai dari Aceh dengan tsunami yang dimulai dengan gempa yang menggetarkan penduduk yang ada di atasnya, diikuti dengan Nias, kemudian di Jogja, kemudian Tasikmalaya, dan terus. Dan ini merupakan tanda-tanda daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepakat para ulama di masa Rasulullah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau mengalami gempa, tidak pernah mendapatkan peringatan dengan gempa. Demikian pula di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kaum muslimin tidak merasakan gempa. Tetapi subhanallah,
apa yang terjadi dari tanda-tanda keagungan Allah di alam semesta ini menggetarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jikalau kita menatapnya, mungkin kita akan berkata itu adalah sebuah fenomena alam. Mungkin kita hanya akan melihat atau bahkan menyangka bentuk daripada keindahan alam. Tetapi tidak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi gerhana, yang mungkin kita melihat sekali lagi hanya sebatas sebagai fenomena alam. Sebagian orang menyangka itu adalah hanya sekedar kejadian yang biasa. Tetapi bagi Rasulullah, bagi Nabiur Rahmah, apa yang beliau lihat merupakan sesuatu yang sangat menggetarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika melihat gerhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk mengingatkan seluruh kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis diingatkan kepada mereka untuk bersedekah, diingatkan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah, diingatkan kepada mereka untuk bergegas melakukan kebaikan-kebaikan, untuk istibaq fil khairat, untuk berlomba dalam beragam kebaikan yang telah Allah turunkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat gerhana, sehingga sampai sebagian para ulama menyatakan hukumnya adalah wajib. Mengingat Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat gerhana. Sebagian para ulama menyatakan wajib, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat gerhana. Dan ibrah yang besar bagi kita bagaimana Rasul melihat apa yang terjadi di alam ini sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Allah Subhanahu wa taala menentukan beragam kejadian, beragam tanda-tanda yang bisa kita lihat. Kesemuanya itu adalah takhwifa, untuk menjadikan kaum muslimin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan kaum muslimin mengingat bahwa kekuasaan yang mutlak, bahwa yang berkuasa ini adalah Allah, dan semuanya terjadi dengan ketentuan Allah, bukan sekedar sebatas fenomena alam yang dilihat dan dipandang oleh sebagian umat. Ikhwati fillah, jika matahari terbit dari arah timur, kena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pergantian siang dan malam. Kena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tenggelamnya matahari, terbitnya bulan, tenggelamnya bulan, bergeraknya bumi, dan semua apa yang ada di alam semesta, bahkan di mana jatuhnya air hujan, adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berjalannya angin merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya tunduk dan takut kepada Allah. Maka ingatlah, demikian pula gempa. Tidaklah bumi mengguncangkan dirinya dengan perintah daripada Allah, kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang mana Allah perintahkan kepada bumi untuk menggerakkan, seakan-akan bumi bernafas, seakan-akan merenggangkan. Kemudian penduduk yang ada di atasnya tergoncang, kemudian terselimuti dengan ketakutan, lari. Kemudian sebagaimana apa yang kita rasakan dan pernah mungkin kita sendiri
bagaimana mengalami ketakutan yang amat sangat dari gempa yang menimpa kita. Hadirin, kesemuanya ini terjadi tentunya dengan ketentuan Allah, dengan perintah daripada Allah, dan kesemuanya dari gempa ataupun banjir ataupun badai ataupun yang lainnya, kesemuanya adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali mengenal Allah. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Katakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, katakan wahai Muhammad, huwal qadir, dialah Allah al-qadir. Ini adalah subhanallah teguran dan mengingatkan bahwa kesemuanya adalah untuk mengingat perkara tauhid, untuk mengingat Allah, untuk umat ini kembali mengenali sifat-sifat Allah yang seharusnya mereka bertambah tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan qul huwal qadir, katakan dia Allah al-qadir yang mampu dan berkuasa ayyab'atsa 'alaikum 'adzaba, untuk menimpakan kepada kalian azab. Subhanallah. Apa yang menimpa kita ternyata terjadi dengan ketentuan Allah. Bahkan dikatakan al-qadir. Subhanallah. Ketika Allah menginginkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ketika Allah menginginkan sesuatu, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk mengazab semua manusia, maka sungguh Allah bisa melakukannya. Allah qadir, dan Allah juga tidak berbuat zalim. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hakikatnya kita adalah milik Allah, dan Allah yang memiliki tentunya berhak untuk melakukan kesemuanya. Ketika Allah memiliki, sebagaimana yang Allah ingatkan lillah, maka apapun yang Allah lakukan tentunya itu merupakan hak Allah. Bahkan jika Allah berkehendak untuk menyiksa semua manusia, maka semua manusia tidak akan bisa untuk memprotes Allah. Karena mereka adalah milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan nafas, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang menghidupkannya. Sedang subhanallah, maha suci Allah. Allahu ar-Rahman, Allahu ar-Rahim. Allah tidak berkeinginan demikian, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk mengangkat derajat umat ini. Allah utus para rasulnya, Allah utus para nabinya, Allah turunkan al-kutub untuk mengingatkan manusia, untuk mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin nabiy, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah. Ini merupakan kemurahan dan menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan, qul huwal qadir, katakan Allah Subhanahu wa taala berkuasa, mampu ayyab'atsa 'alaikum, untuk menimpakan kepada kalian azab. Ketika Rasulullah mendengarkan ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam As-Sahih, beliau menyatakan, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tertimpa kepada umat ini azab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan akhsyakum wa atqakum,
Sebagaimana sabda beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Dan ini tentunya semakin membawa kepada kepekaan untuk merasakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Maka demikian pula umat ini tentunya, ketika tauhid tegar dalam hatinya, ketika agama Allah menjadi suatu pegangan, maka insya Allah mereka akan memiliki kepekaan dalam melihat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ketika mendengarkan ayat ini, beliau menyatakan, "A'udzu biwajhik." Aku berlindung dengan wajahmu. Takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ayyab'ats 'alaikum 'adaba min fawqikum, dari atas kalian. Al-Imam Mujahid dan juga demikian dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, min fawqikum adalah bentuk azab yang Allah turunkan dari atas, badai yang Allah turunkan, atau beragam hujan. Kita katakan beragam hujan karena memang umat ini semenjak diutusnya para rasul tentunya telah merasakan beragam hujan yang Allah timpakan kepada mereka. Ada yang Allah hujani mereka dengan hujan badai, ada yang Allah hujani mereka dengan hujan batu. Bahkan ada umat yang menantang kepada Allah dengan menyatakan, "Fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'." Turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Na'udzubillah. Umat yang menantang azab Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan fa'amtir. Bahkan dikumpulkan atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bagaimana Allah turunkan azab yang maknanya min fawqikum. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Pernah di suatu masa terjadi hujan warnanya merah seperti darah. Kemudian juga pernah hujan bongkahan-bongkahan salju yang demikian besar, atau bongkahan-bongkahan es yang membentuk manusia dan membentuk seperti binatang-binatang yang datang dari atas yang memporak-porandakan negeri itu. Dan terjadi di masa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah ingatkan, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adaba min fawqikum." Dan siapa yang bisa merasakan? Aw min tahti arjulikum. Atau Allah Subhanahu wa taala timpakan azab dari arah bawah, dari tempat kita berpijak, dari arah bawah, dari bumi yang kita pijak. Dicontohkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala dan juga oleh Al-Imam atau sahabiyun jalil Ibnu Abbas dan yang lainnya, mereka menyatakan hal itu seperti gempa. Dan bahkan di antara bentuk kiamat kelak, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini yang kelak akan terkena atau yang akan menimpa umat yang paling jelek di atas muka bumi. Pada yaumul qiyamah Allah goncangkan bumi dengan goncangan yang dahsyat, zilzalaha. Dan merupakan peringatan yang besar bahwa umat yang berbuat kemaksiatan kepada Allah sangat terancam untuk merasakan azab. Sangat terancam tentunya untuk Allah segerakan hukuman dengan apa yang sesuai. Bisa gempa yang menimpa mereka ataupun yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa datangnya musibah, datangnya hukuman daripada Allah yang Allah segerakan, itu adalah akibat daripada kita, akibat daripada kesalahan kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Subhanallah. Allah ingatkan kepada kita, apa yang menimpa kita dari kejelekan itu adalah akibatnya
atau diakibatkan daripada diri kita. Datangnya banjir, datangnya gempa, kesemuanya bentuk hukuman Allah. Itu min nafsik, daripada kita. Dan juga sebagaimana Allah ingatkan dalam ayat yang lainnya, wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian daripada musibah, fabima kasabat aydikum, adalah akibat perbuatan tangan-tangan kalian, perbuatan amalan kita. Maka surah Allah ingatkan, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ini tentunya akibat, sekali lagi, tingkah laku kita, tingkah laku manusia yang sadar atau tidak sadar, terkadang kita menantang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sering kita membahas tentunya tentang ta'jilul azab, ta'jilul uqubah, disegerakannya hukuman, disegerakannya balasan kepada orang-orang yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum pernah membahas atau mendengarkan pembahasan dari kitab Ta'dhimus Sunnah atau dari kitab-kitab yang lainnya, bagaimana ancaman kepada orang-orang yang mukhalafatus sunnah. Allah ancam kepada mereka, wa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Allah ancam mereka, untuk Allah masukkan, untuk Allah timpakan kepada mereka azab. Subhanallah. Ini kesemuanya tentunya merupakan peringatan bagi kita. Dan hukuman Allah itu pasti. Hukuman Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Cepat atau lambat. Ada tentunya yang kembali kepada person, kembali kepada setiap kita, kepada setiap umat. Itu tentunya merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a ghafar wa in syaa'a 'adab. Jadi ketentuan tentunya bahwa setiap dosa akan mendapatkan hukuman, mendapatkan dosa atau mendapatkan perhitungan di sisi Allah, merupakan sesuatu yang pasti. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu mengingat dan jangan sekali-kali untuk kita merasa aman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kepada kita semuanya, أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. Allah ingatkan kepada kita, kepada setiap penduduk negeri, kepada suatu bangsa, kepada siapapun mereka, untuk jangan sampai mereka merasa aman daripada datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hukuman Allah datang dalam keadaan mata kita terlelap di tengah malam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, coba kita sedikit masuk ancaman yang terjadi di malam hari. Itu bukan sesuatu yang kecil ya ikhwan. Selalu kita ingatkan bahwa fiqhun naum, fikih yang berkaitan dengan tidur ini tentunya merupakan perkara yang besar. Orang yang dalam keadaan terlelap, dalam kondisi yang paling lemah, dalam kondisi yang paling lemah. Coba antum membuka kitab Hisnul Muslim, atau membuka kitab-kitab zikir, Kitabul Adhkar, Kutubul Adhkar. Antum dapatkan riwayat yang seakan-akan orang yang mau tidur itu seakan-akan mau menegakkan sholat. Disunnahkan untuk berwudu, disunnahkan untuk membaca muawwidzat, disunnahkan untuk membaca al-ikhlas, kemudian mengusapkan, kemudian disunnahkan membaca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, at-takbir 4 kali. Kemudian kita disunnahkan untuk mengarahkan tubuh kita dengan kita berbaring di lambung bagian kanan kita. Kemudian doa-doa yang lainnya, bahkan sekian banyak doa yang kesemuanya bentuk pemasrahan diri kepada Allah seutuhnya. Di antara doa yang sahih
Di antara doa tidur adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian letakkan lambung kalian di atas kanan atau lambung kanan kalian, maka bacalah Bismika Rabbi wa wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha kama tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Subhanallah. Ini hal yang demikian indah. Karena kondisi kita memang kondisi yang paling lemah. Semuanya mengancam. Dan kita dalam keadaan terancam. Kita diperintahkan Bismika Rabbi, dengan namamu ya Allah. Ya Rabbi, wada'tu jambi, aku letakkan lambungku. Wa bika arfa'u, dengan namamu aku mengangkatnya. Jika engkau tahan nyawaku, jika engkau tahan rohku, maka sayangi rohku itu. Dan jika engkau lepaskan, engkau kembalikan rohku, maka jagalah rohku itu. Sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang saleh. Kemudian juga belum doa-doa yang lainnya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Belum lagi tentang Bismika Allahumma amut, yang pendek yang mungkin sering kita baca. Dan doa yang sekian banyak. Kenapa? Kondisi yang paling lemah. Allah mengingatkan sekali lagi dalam ayat, Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Bahkan syaitan pun juga berupaya untuk menyesatkan kita saat kita terlelap dengan mimpi-mimpi yang palsu. Dan betapa banyak orang yang tersesat diakibatkan mimpi. Betapa banyak orang yang tersesat diakibatkan mimpi. Bahkan kita diajarkan fikih berinteraksi dengan mimpi. Bagaimana saat kita melihat mimpi yang jelek? Bagaimana ketika kita melihat mimpi yang baik? Disebutkan dalam hadis Bukhari dan hadis yang lainnya. Adab kita ketika kita melihat mimpi yang baik. Subhanallah. Ya wadah. Betapa banyak orang yang ketika dalam tidurnya datang syaitan kemudian memerintahkan. Mungkin ada dalam mimpinya yang merupakan atau syaitan menampakkan sebagai orang yang saleh, atau bahkan mungkin dia mengaku sebagai Allah, kemudian memerintahkan sesuatu yang mungkar, memerintahkan kesyirikan, ditunjukkan tempat-tempat tertentu kepada benda-benda yang mungkin bertuah, sebagaimana diingatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Kadang-kadang syaitan menunjukkan tempat-tempat tertentu. Dan semuanya ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menguatkan hati kita, mungkin kita akan lumpuh dalam menghadapi mimpi. Subhanallah. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kondisi kita dalam keadaan terlelap adalah kondisi yang paling lemah. Coba bayangkan, jika Allah gerakkan sebagian hewan yang melata, siapa yang akan bisa menjaganya? Jikalau Allah melepaskan penjagaannya, Allah kirim seekor nyamuk. Betapa banyak orang yang mati diakibatkan dengan seekor nyamuk yang menggigitnya saat dia terlelap. Belum yang lainnya. Dan Allah Maha tahu. Makanya akhwati fillah, dalam ayat yang selanjutnya juga Allah ingatkan. Kalau dikatakan yang sebelumnya bayatan wa hum naimun, maka setelahnya afa amina ayyatiyahum ba'suna dhuha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman kalau tiba-tiba datang kepada mereka ba'suna, hukuman kami, hukuman Allah, dengan apa yang Allah tentukan pada waktu duha, wa hum yal'abun, dalam keadaan manusia mereka bersendau gurau, dalam keadaan atau dalam saat mereka bermain-main, kemudian Allah timpakan kepada mereka musibah. Bahkan seorang ahlu sunnah dibimbingkan kepada kita. Umat ini, umat kaum muslimin diingatkan untuk dalam semua kondisi untuk menanamkan kekhawatiran, untuk memiliki rasa khawatir, sehingga kita memasrahkan dan bertawakal kepada Allah
Allah ingatkan, "Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman daripada makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman daripada makar Allah kecuali mereka yang merugi. Tidak ada yang bisa merasa aman dari makar Allah kecuali mereka yang merugi. Umat, kaum yang merugi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi dari apa yang telah kita ingatkan, bahwa setiap azab tentunya bermula daripada dosa. Kembali kita mengingat apa yang telah menimpa umat yang terdahulu. Dan tentunya kerusakan azab yang menimpa sebagian umat ini merupakan ibrah bagi umat yang lainnya, atau umat yang masih Allah selamatkan kondisi mereka untuk mereka mengambil ibrah. Makanya hadirin, kembali kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika gerhana beliau melihat demikian, memposisikan gerhana sebagai sesuatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melihat yang lainnya juga demikian. Sebenarnya dalam hadis, ketika beliau melihat awan yang mulai bergulung, yang dengannya akan tercurahkan air hujan, maka Rasulullah hatinya dalam keadaan gundah gulana, keluar masuk rumahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahqaf, dalam surat Al-Ahqaf. Apa yang telah menimpa umat yang sebelumnya. Ketika datang gulungan awan, mereka menyangka itu adalah mendung. Ka'annaha 'aridun mumtiruna, ka'annahu 'aridun mumtiruna. Seakan-akan adalah mendung yang akan menghujani kami. Tapi saat mereka mendapatkannya, ternyata merupakan azab dari para Allah. Badai yang mengempaskan dan memporak-porandakan dan membinasakan mereka. Maka ketika Rasul melihat gulungan awan, Rasul khawatir jangan-jangan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika melihat awan, hatinya gundah gulana. Maka kembali kepada kita, janganlah melihat sesuatu dari apa yang telah terjadi, dan bahkan apa yang kita rasakan hanya sekedar batasan. Itu adalah kejadian alam. Pemikiran seperti itu yang merupakan pemikiran ilhad. Bahkan na'udzubillah, kita khawatirkan orang yang menafikan hukuman Allah di dunia. Kita khawatirkan orang yang telah keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala, mengingkari adanya hukuman Allah dan menyatakan bahwa kejadian ini adalah kejadian alami atau kejadian sebuah fenomena alam semata. Maka ini adalah ilhad. Ini adalah ilhad. Maka ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ahlus sunnah, kita kaum muslimin hendaknya menyadari bahwa keamanan yang hakiki, keamanan yang akan dirasakan hati seorang muslim adalah ketika dia memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan juga demikian tentunya keamanan, kedamaian suatu negeri, suatu bangsa, ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan kepada satu penduduk negeri, ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Allah akan bukakan dari arah langit dan bumi. Allah akan berikan kepada mereka keamanan. Allah akan berikan kepada mereka kedamaian, dan tidak ada jalan keluar daripada sebuah musibah kecuali tidak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, setiap terjadi musibah yang menimpa dari belahan negeri pada waktu itu, kecuali belum bergegas ke mimbar dan mengingatkan kaum muslimin untuk bertawajjuh kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, dan untuk mereka bersedekah
dan membantu kaum muslimin yang tertimpa musibah. Demikian, bahkan dimulai daripada ayahnya atau dimulai daripada kakeknya secara nasab tentunya, itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika terjadi gempa, ini merupakan gempa pertama yang dirasakan umat Rasulullah, yang dirasakan kaum muslimin pada waktu itu. Ketika munculnya orang-orang yang merusak karena kemaksiatan kepada Allah yang paling besar tentunya setelah kesyirikan, dan yang paling mengancam akan datangnya azab adalah perbuatan bid'ah. Dan kita mengetahui bagaimana waktu itu mulai munculnya orang-orang yang berani dengan agama Allah, yang berani dengan Allah. Mulai mereka mempermainkan agama Allah dengan akal-akal mereka. Bahkan berujung dengan beraninya sebagian umat untuk membunuh orang yang terbaik setelah Abu Bakar. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bahkan kuburan pembunuh Rasulullah SAW, pembunuh Umar bin Khattab, subhanallah, sampai sekarang masih diagungkan oleh orang-orang Syiah di Iran. Bahkan oleh orang-orang Syiah secara keseluruhan. Pembunuh siapa? Umar bin Khattab. Siapa pembunuhnya? Abu Lu'lu' al-Majusi. Subhanallah. Mereka mengunjungi kuburan itu puluhan ribu. Mereka menganggap sebagai pahlawan Islam yang telah membunuh taghut, kata mereka. Naudzubillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saat tertimpa atau saat Umar bin Khattab merasakan gempa, maka kemudian mereka bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya mungkin gempanya tidak ada penyebutan riwayat sebagaimana apa yang terjadi pada masa kita. Penyebutan riwayat hanya merasakan atau disebutkan bahwa mereka merasakan goncangan. Tetapi subhanallah, semua umat pada waktu dalam keadaan penuh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab berdiri di tengah-tengah kaum muslimin mengingatkan kepada umat ini untuk bertaubat dan istighfar kepada Allah, untuk kembali kepada keutuhan agama Allah. Sampai subhanallah beliau berkata, jika pada besok hari masih ada gempa, kita tinggalkan negeri ini. Dan menunjukkan as-sidq, kejujuran beliau dalam berharap kepada Allah, dan juga kejujuran umat pada waktu itu, khususnya yang ada di kota Madinah, untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah pada esok harinya tidak ada gempa susulan. Dan ini merupakan suatu hikmah bagi kita, keluarnya kaum muslimin, atau ketika kaum muslimin ingin mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memulai untuk memperhatikan tauhid. Kembali mereka untuk mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk mengingatkan kepada mereka dan untuk bangkit semangat kita tentunya bahwa keutuhan dalam mencari kedamaian, kemuliaan yang hakiki, kebahagiaan ada dengan seseorang memasrahkan kepada Allah, tunduk kepada syariatnya secara kafah. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika umat ini, apalagi kita mengalami tentunya hidup di masa yang subhanallah, yang tentunya tidak akan boleh dan tidak boleh tentunya untuk kita merasa aman dari azab. Menyebarnya kesyirikan, menyebarnya kemaksiatan alanan, ini tentunya merupakan ancaman yang besar. Wallahi ya ikhwah, yang kita khawatirkan jika musibah itu menimpa daripada agama kita. Kalau musibah yang menimpa dunia, mungkin kita bisa bersabar, bahkan tertuntut bagi kita untuk kita sabar.
Dan orang yang wafat dari kalangan orang-orang yang saleh di tengah yaitu hukuman Allah. Karena ketika Allah menimpakan satu hukuman, Allah ratakan menimpa yang saleh ataupun yang fajir. Yang asalnya adalah hukuman bagi mereka yang fajir. Tapi bagi mereka tentunya kelak pada hari kiamat yub'atsuna 'ala niyyatihim. Allah bangkitkan mereka sesuai tentunya dengan niatnya, sesuai dengan kondisinya. Ketika memang mereka beriman kepada Allah, saat mereka terkena reruntuhan dalam keadaan bersujud kepada Allah sebagai seorang muwahhid, ketika dia mati dalam keadaan dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah, maka tentunya bisa jadi apa yang menimpanya merupakan ampunan daripada Allah, bahkan kemuliaan, sehingga Allah bangkitkan sebagaimana orang-orang yang syahid. Tetapi hadirin, sekali lagi sebagaimana yang tadi kita ingatkan, bahwa musibah yang sifatnya duniawiyah, sekali lagi mungkin kita bisa sabar. Hilangnya orang tua kita, hilangnya kawan kita, hancurnya rumah kita, mungkin kita bisa sabar. Tapi kalau musibah itu menimpa agama kita, apa yang akan kita rasakan? Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana ketika seorang yang tadinya seorang muwahhid, kemudian Allah lepaskan menjagaannya menjadi seorang yang musyrik, yang tadinya sunni menjadi mubtadi', yang tadinya saleh menjadi fajir. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah, janganlah ditimpakan musibah itu menimpa agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan jangan kau timpakan musibah ya Allah menimpa agamaku. Jangan kau timpakan musibah yang akan mengena agama. Kalau musibah itu menimpa agama, na'udzubillah. Dan antum jangan menganggap dengan kacamata yang kosong ketika kita melihat hingar-bingar daripada apa yang dirasakan oleh musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, perhelatan mereka di negeri mereka, seakan-akan mereka damai, seakan-akan mereka merasa aman. Ya, pada orang yang kufur kepada Allah, cepat atau lambat itu akan merasakan azab Allah. Silahkan melihat. Antum perhatikan sunnatullah. Bagaimana umat yang menimpa orang-orang kafir. Saya melihat sejarah dari masa Rasulullah SAW. Bahkan lebih dahsyatnya kadang-kala Allah timpakan azab kepada mereka melalui tangan-tangan kaum muslimin. Allah binasakan mereka melalui tangan-tangan kaum muslimin dalam jihad. Coba antum melihat pergerakan mereka. Musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Di masa Abbasiyah. Atau dimulai tentunya dengan masa Umayyah, kemudian Abbasiyah. Terus. Makanya antum jangan menyangka. Berapa sih umur kita? Mungkin barakallahu fiikum beberapa tahun lagi. Atau mungkin esok hari, wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Dan tentunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha mengetahui. Lebih daripada itu, apa yang terjadi pada mereka, kekufuran yang ada pada mereka itu adalah azab. Saat mereka dimatikan Allah, saat Allah timpakan kepada mereka, Allah cabut nyawa mereka, dalam keadaan mereka kufur kepada Allah. Khalidin, mereka akan kekal tentunya di dalam api neraka selama-lamanya, na'udzubillah. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, la yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Jangan menyilaukan kita perhelatan tingkah laku orang-orang kafir di negeri-negeri mereka. Beragam kebebasan mereka merasakan, seakan-akan keamanan, kedamaian. Wallahi kekufuran yang ada pada mereka itu sudah suatu azab. Belum lagi tentunya mereka terancam dengan azab yang Allah Maha tahu.
akan menimpa mereka. Karena sunnatullah. Dan antum juga harus ingat bahwa hukuman Allah itu tidak harus satu bangsa secara keseluruhan. Ketika Allah ingin menghancurkan rumah, ketika Allah ingin menghilangkan sebagian anggota tubuh manusia, itu tidak harus dengan tempat, tidak harus dengan adanya banjir. Kadangkala barakallahu fikum, satu orang terjadi kecelakaan, hilang tangannya. Ketika Allah ingin mematikan sebagian saudaranya, kadangkala subhanallah terjadi demikian dan demikian. Sekupnya ya ikhwan, hukuman Allah tidak harus satu bangsa yang sah. Bahkan antum lihat ancaman-ancaman dalam hadis yang sekian banyak disebutkan dalam hadis. Ancaman orang yang berjalan dalam keadaan isbal dan sombong di atas muka bumi. Kemudian ancaman orang-orang, jangankan yang seperti itu. Ancaman dari orang yang mendahului imam. Coba antum ingat. Orang yang mendahului imam dalam gerakan sholat. Lebih spesifiknya lagi yang mendahului rukuk. Jangankan yang lain, yang mendahului rukuk, bangun daripada rukuk. Apa ancaman dalam hadis? Subhanallah. Dikisahkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwa ancaman seperti itu bisa hissi, bisa ma'nawi, kedua-duanya mungkin dan memungkinkan. Dari disebutkan oleh beliau di masanya pernah ada orang yang dirubah mukanya menjadi muka himar karena dia mendahului iman. Terancam. Dalam keadaan dia menegakkan sholat, tapi dia menyelisih sunnah. Hablir mereka yang melakukan syirikan kepada Allah, yang melakukan bid'ah dalam perkara yang itu merupakan bagian daripada ibadah, ketika dia menyelisihi terancam demikian. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, sampai Al-Imam Bukhari membuat bab dalam Adabul Mufrad, bab ta'jilul 'uqubah, disegerakannya hukuman kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ta'jilul 'uqubah, disegerakannya hukuman. Ini yang bukan tingkatan kekufuran. Maka antum barakallahu fikum, sekali lagi jangan tersilaukan dengan apa yang terjadi di negeri-negeri orang kafir yang mungkin kalau kita melihat aman. Kadang-kala pikiran sebagian kaum muslimin dengan keawamannya, kadang-kala dia menyatakan, kenapa gempa tidak terjadi di negeri mereka? Kenapa tidak Allah jadikan, Allah goncang New York itu, atau Allah goncangkan London, atau Allah goncangkan dalam keadaan hancur lebur umpamanya? Itu kan pikiran kita. Tapi yang berkuasa adalah Allah. Allah Maha tahu hukuman apa yang sesuai dengan mereka. Allah itu Hakim. Allah itu Alim. Allah Maha mengetahui apa yang sesuai untuk mereka. Makanya ikhwati fillah, kalau kita melihat di antara sekian banyak hikmah, di antara sekian banyak hikmah, dilarangnya untuk kita tinggal di negeri orang-orang kafir, dikhawatirkan kita akan terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketika Allah segerakan hukuman kepada mereka. Subhanallah. Orang yang berada di dalamnya, orang yang mukim di dalamnya, ketika na'udzubillah seorang memilih tinggal di negeri kafir dalam keadaan dia muslim, kita tentunya mengetahui sekian banyak ancaman bagi mereka. Allah berlepas darinya, bahkan Rasulullah berlepas darinya. Terus juga daripada sisi pembahasan kita, di antara sekian hikmah, karena Allah itu mengancam azab bagi orang-orang yang kufur, terancam mereka Allah akan satukan dalam azab yang Allah segerakan di atas muka bumi ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apa yang kita sampaikan mengingat gempa yang terus kita rasakan, tidak pernah berhenti seakan-akan. Bahkan dalam hadis kita mengingat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Ma'ruf
tentang tanda-tanda kiamat. Itu apa? Kasratu zujjal. Banyak kembang. Ini mendekat tentunya pada hari kiamat. Dan di antara tanda-tanda kiamat tentunya ada sifatnya kebaikan yang kita berupaya untuk mensafkan diri kita. Untuk kita berupaya gabung dengan saf itu. Ada perkara yang harus kita lari. Ada perkara yang harus kita jadikan ibrah. Dan di antara perkara yang harus kita jadikan pelajaran yang besar ada semakin beruntunnya, semakin banyaknya gempa yang kita rasakan. Dan kita yakin, seorang muslim harus yakin bahwa gempa merupakan bagian hukuman Allah Subhanahu wa taala yang diakibatkan daripada dosa yang kita lakukan, bukan fenomena alam semata. Adanya banjir barakallahu fikum bukan sekadar kesalahan manusia semata. Datangnya badai. Wallahi ya ikhwata, sekarang kita ini diupayakan digiring pola pikir kita untuk na'udzubillah mengingkari yang berkaitan dengan rububiyatullah. Bukan sekadar yang berkaitan dengan uluhiyah dan juga dengan al-asma wa sifat, tapi kita digiring, dikondisikan untuk mengingkari rububiyatullah. Di antara bentuknya bahwa kejadian alam ini adalah fenomena alam semata tanpa adanya keterkaitan dengan Allah. Coba contohnya, salah satu contoh apa yang mereka namakan dengan global warming yang terus, Masya Allah, mereka mengatakan bahwasanya terjadinya panas yang ini, terjadinya tsunami ataupun meningkatnya curah air yang akan semakin menenggelamkan sebagian dengan pemikiran mereka. Mereka katakan ini adalah akibat semata perbuatan manusia karena tidak bijak berhadapan dengan alam. Katanya. Semakin banyaknya rumah kaca, semakin banyaknya orang yang menggunakan atau tidak menjaga emisi. Kemudian orang demikian. Sampah plastik yang menumpuk. Ini akan menjadikan kiamat katanya. Bahkan ada yang memperkirakan kiamat terjadi pada tahun berapa? Hancur alam. Mereka menyatakan bukan kiamat, yaitu akan Allah bangkitkan. Mereka menganggap bukan kebangkitan. Mereka menganggap adalah memang sudah usangnya bumi ini karena manusia tidak perhatian. Sebagaimana lapuknya sesuatu yang berumur, ya tidak dijaga. Alhamdulillah. Ada yang menyatakan tahun 2012. Ada yang menyatakan dulu, ada yang menyatakan 2006 syayatin ini semuanya. Alhamdulillah. Bahkan barakallahu fikum, sekali lagi digiring kita bukan hanya dengan opini-opini yang kadang-kadang kita dapatkan atau diajarkan kepada anak-anak kita di media massa, kemudian juga hiburan. Bahkan na'udzubillah, kaum muslimin akan digiring sekarang sekali lagi dalam hiburan mereka untuk menjadi i'tiqad. Makanya na'udzubillah, makar yang busuk daripada mereka. Dan ini penting untuk kita ketahui. Ini adalah menggiring manusia untuk ingkar kepada rububiyatullah. Dimunculkannya film 2012. Nah, film namanya apa? 2012. Kiamatnya bumi. Allah musta'an. Jadi bumi pecah demikian. Ini adalah ilhad. Mereka melupakan semuanya bahwa adanya azab, ada kesyirikan manusia. Berani mereka untuk melangkah dalam muhdatsatul umur, melakukan beragam kemaksiatan kepada Allah, dan merupakan asbab. Subhanallah. Makanya sekali lagi, mohon maaf dan agak memanjang apa yang kita ingatkan tadi yang berkaitan tentang apa yang menimpa kita. Itu kita jangan mengikut. Karena kadang-kadang dalam pembicaraan kita terlenakan. Ya betul ini memang terjadi pergeseran lempengan bumi. Karena memang Indonesia ini terletak di bagian apa?
pertemuan lempengan bumi antara benua Australia dengan omongan subhanallah, sehingga mudah untuk goncang, mudah untuk gempa katanya. Kemudian mungkin cuaca yang seperti sebagaimana kita rasakan, panasnya semakin panas, mereka katakan akibat demikian. Allah musta'an. Sekali lagi, apa yang terjadi merupakan peringatan dari Allah dan akibat daripada dosa yang kita lakukan. Itu pasti. Nah, dan kita ingatkan diri kita dan saudara kita dan umat ini untuk mereka kembali kepada Allah, bertawajjuh sepenuhnya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Semoga ada manfaat, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.